Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang basis data internet. Pokok bahasan pada kali ini yang pertama adalah World Wide Web, yang kedua adalah pendahuluan HTML, yang ketiga adalah basis data dan web, yang keempat adalah arsitektur aplikasi server dan server-side Java, pendahuluan HTML, DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data HTML atau HTML, model data semi terstruktur. Tujuan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, ketiga adalah memahami HTML, yang keempat adalah memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. World Wide Web. Web mungkin mengakses sesuatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. Contohnya adalah http://www.abc.edu database.index.html. URL di atas mengidentifikasikan suatu file bernama index.html disimpan pada direktori database pada mesin mencari www.abc.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain atau yang diidentifikasikan melalui URL-nya. World Wide Web perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Microsoft Internet Explorer atau Netscape Navigator atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berubah dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur oleh menggunakan program yang disebut web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah sekumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML berhubungan isi URL yang mengidentifikasikan tempat yang berada di file yang berhubungan. Jika seorang memakai mengklik pada suatu link, web browser menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri .txt kemudian merupakan file teks yang terformat. Web browser menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain, file .doc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diakhiri dengan perintah yang disebut teks, biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Ini adalah contoh skrip HTML-nya, diawali oleh ini start tag-nya dan adalah end text-nya. Oke, inilah ada isinya. Selanjutnya adalah basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Yang kedua adalah web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah SAP atau Microsoft Internet Service API atau NSAP, Netscape Server API. Arsitektur aplikasi server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu dikembangkan arsitektur aplikasi server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari aplikasi server adalah yang pertama adalah mengandalkan thread atau
performansi yang sudah dilakukan tempat koneksi basis data dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Yang selanjutnya adalah integrasi antar sumber data yang heterogen. Manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data. Manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan yang bernama Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik well atau well defined. Java Beans, yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, reusable yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Java Server Page dan Active Server Page, yaitu kode yang berada di dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Pendahuluan HTML atau Extensible HTML atau XML merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML merupakan gabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declaration atau DTDS. Model XML elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai dengan start tag dan akhiri dengan end tag harus secara tempat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration atau DTDS. Ini adalah contohnya XML. Ini adalah start tag-nya. Ini ada tag-nya yaitu book list dengan book, maka akan ditutup oleh book list. XML DTDS, sebuah dokumen type declaration atau DTDS adalah simpulan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperlukan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan cepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Contoh adalah DTDS. Untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut. Adalah untuk melihat author, title, dan publish. Maka untuk deklarasinya dan formatnya adalah ini. Dan adalah sebagai domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber yang berlainan dikembangkan standarisasi DTDS. Untuk memiliki domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS. Untuk mengodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Spesifik domain pada DTDS. Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini ya. Ini adalah HTML, maka ini adalah MathML-nya. Dalam format XML-nya. Ini adalah perbedaannya ya. Melakukan query pada XML atau XML-KL. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif yang tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Adalah XML-KL-nya seperti ini contohnya. Lebih kompleks lagi, contoh lebih kompleksnya seperti ini, bisa dilihat. Model data semi-terstruktur. Data semi-terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi-terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada sebab ini diperankan oleh model data semi-terstruktur yang disebut Object Action Model atau OEM. Model data semi-terstruktur atau OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah objek berbentuk triple, label tipe, nilai. Objek yang kompleks dikomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Model data semi-terstruktur seperti ini contohnya. Ini adalah untuk daftar buku.
Ini adalah ringkasan dari penjelasan kita kali ini adalah file pada WordPad diidentifikasikan melalui universal resource atau locator URL. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file yang default dan instruksi terformat. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misalnya memanggil Microsoft Word untuk menangani dokumen Word. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang dibentuk oleh web browser. Web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi perintah dari web browser. Tentunya kita dapat mengakses data dalam DBMS. Terdapat dua cara untuk web server untuk mengeksekusi program membuat proses baru dan komunikasi menggunakan protokol JKI atau membuat thread baru untuk Java server. Pendekatan kedua adalah menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Aplikasi server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses ke multiple sumber data. Java Bean dan Java Server Page adalah teknologi versi Java yang menuntut pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal yang penampilan langsung. XML berdasarkan HTML dan HTML merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML desain cukup sederhana untuk manipulasi yang lebih mudah, berbeda dengan HTML yang hanya memungkinkan pemakaian pengembangan deskripsi dokumen sendiri, tidak seperti HTML. Cara khusus DDD adalah deskripsi dokumen yang independen dan dari isi dokumen, seperti halnya skema basis data relasional dan merupakan deskripsi basis data yang independen dan instansi basis data aktual. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional disebut semi-struktur. Kita sudah masuk ke kelihatan soal. Yang pertama adalah definisikan arti dan gambar penggunaan HTML, URL, JKI, dan perusahaan server data, server set, dan Java Applet. Yang kedua adalah apakah JKI itu, apakah kerugian arsitektur menggunakan script JKI. Yang ketiga adalah perbedaan antara web server dan aplikasi server. Yang selanjutnya adalah bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik. Misalnya pada toko buku diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul, buatlah dokumen HTML yang memberikan pemakai menginputkan judul buku. Yang kedua adalah dikator katalog interface komputer. Ini seperti bisa dibaca sendiri. Desainnya kita udah mulai jawabannya. Yang pertama, HTML adalah markup language sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. URL serangkaian karakter menurut bla bla bla, bisa dibaca sendiri. JKI adalah suatu standar untuk menghubungkan berbagai program aplikasi ke halaman web. Pemrosesan server set adalah pemrograman web di mana script atau program dikompilasikan atau diterjemahkan di server. Server merupakan file Java class yang telah dikompilasi dan dijalankan oleh server container atau aplikasi server adalah fasilitas pengembangan aplikasi independen dan interaktif. Yang adalah apakah JKI itu? Apakah kerugian arsitektur menggunakan script JKI? JKI adalah suatu standar untuk menghubungkan berbagai program aplikasi ke halaman web. Program atau script yang dibuat oleh JKI dapat memiliki lubang keamanan atau tidak sengaja. Potensi lubang keamanan yang digunakan dapat terjadi dengan JKI antara lain. Yang pertama, seorang pemakai yang nakal dapat mengakses script JKI sehingga dapat mengirimkan berkas password kepada pengunjung yang mengeksekusi JKI tersebut. Program JKI dipanggil berkali-kali sehingga server menjadi terbebani karena harus menjalankan server program JKI, memberikan memori dan CPU cycle dari web server. Ketika perbedaan antara web server dan aplikasi server, web server memberikan layanan untuk tampilan pada web browser, sedangkan aplikasi server menyediakan operasi yang bisa dipanggil oleh aplikasi klien. Bagaimana dokumen XML yang dibentuk dengan baik? XML yang baik harus mempunyai elemen. Yang pertama, blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML. Tag mulai dengan starter dan akhir dengan end tag harus secara tepat berulang. Ini adalah
apa itu XML-nya untuk mengirimkan judul buku, HTML-nya. Ini adalah nomor 6 tadi. Oke. Untuk kali ini kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.